Silakan kalian tunjukkan. Nanti akan kita baca persatu. Kalian tulis yang disetujui nanti ditempel di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia kita semua bisa hadir dan berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan dicurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul mulia hingga sahabat-sahabatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pertemuan rutin MGMP IPS Kota Banjar. Kami memohon kiranya acara ini selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah, Ya Tuhan kami yang mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kendala teknis ya. Listriknya mati, entah mati dari pusat atau mati dari lokal saja. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, syukurillah kita pada hari ini masih diberi limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa silaturahim dalam acara pertemuan rutin MGMP IPS Sekota Banjar. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua berkenan hadir memenuhi undangan saya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kegiatan sedikit tentang sharing materi budaya positif. Apa yang dimaksud budaya positif? Jadi implementasi budaya positif di sekolah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin saya itu ikut diklat guru penggerak saya dengan Bu Ratna, termasuk ada Bu Evi di sini. Ikut kegiatan guru penggerak. Terima kasih, salam guru penggerak, salam bahagia untuk semuanya. Bapak, Ibu, Soleh dan Solehah, terima kasih atas kehadirannya, atas memenuhi undangan kami. Di kesempatan kali ini saya berdiri di sini, mohon maaf bukan bermaksud menggurui, sama sekali tidak. Hanya ingin sharing pengetahuan sedikit tentang implementasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu modul pertama yang kita selesaikan dalam
1 bulan. Modul 1.4. Jadi di modul 1 itu ada banyak anaknya. Ini salah satu anaknya adalah tentang budaya positif di sekolah. Pelaksananya seperti apa, dan alhamdulillah saya dan Bu Ratna sudah melaksanakan. Tinggal menunggu hasilnya ya, karena ini prosesnya adalah panjang. Garis besar materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, konsep disiplin dengan identitas yang gagal, hukuman dan penghargaan, tentang keyakinan kelas, posisi kontrol guru ketika kita menangani anak yang indisipliner. Posisi kita selama ini sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai manajer? Yang materi ini nanti keyakinan kelas, posisi kontrol akan disampaikan oleh Ibu Evi Sukmawati. Alhamdulillah ada bantuan. Kemudian tentang segitiga restitusi. Ini adalah sebuah teori segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkah seharusnya seorang pendidik mengatasi kenakalan anak yang terjadi di sekolah kita. Ini banyak sekali anak-anak yang melakukan indisipliner, entah itu memalak, entah itu bolos belajar, entah itu enggak ikut upacara. Nah, ini ada teorinya menggunakan segitiga restitusi yang diawali dengan pembentukan keyakinan kelas. Dan guru posisinya harus seperti apa? Ada di posisi kontrol guru. Mudah-mudahan ini nanti bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua. Tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, di benak Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin, itu maksudnya apa? Disiplin. Pak Sulaiman? Disiplin berkaitan dengan taat terhadap peraturan. Tepat waktu. Melaksanakan segala sesuatu sesuai aturan. Jika dilanggar mereka terkena hukuman atau sanksi. Iya, selama ini di benak kita yang dimaksud disiplin itu seperti itu, ya. Mendengar kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman yang membuat anak kadang-kadang tidak nyaman, sangat tidak nyaman, bahkan menimbulkan dendam kusumat yang berkepanjangan. Dan ini pernah saya rasakan ya, saya rasakan pada waktu itu ada pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 universal tadi ya, disiplin positif itu seseorang yang memiliki kontrol diri melakukan sebuah tindakan sesuai dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang berkembang di kita itu banyak sekali, apalagi yang sesuai dengan aturan agama ya Pak Sulaiman, itu luar biasa. Ini pendidikan, pola pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sangat sejalan dengan pola pendidikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Prosesnya adalah menuntun, lakukan dengan sebuah kelembutan, bukan kekerasan. Nilai-nilai kebajikan universal antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini anaknya banyak. Ya, berdoa sebelum belajar, mengucapkan alhamdulillah setelah belajar, taat beribadah dan lain sebagainya. Ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini profil pelajar Pancasila. Kreatif, toleransi, jujur, peduli, persahabatan, keselamatan, semangat, tanggung jawab, komitmen, rajin, hormat. Ini hanya sebagian kecil dari nilai-nilai universal yang berkembang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara kita.
Jadi kembali tadi, disiplin positif adalah seseorang yang memiliki self control yang bagus untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal manusia. Bapak Ibu semuanya, ketika kita melakukan sesuatu, adakah tujuan yang ingin kita capai? Adakah faktor yang mempengaruhinya? Ada. Contohnya barangkali kita berangkat lebih awal ketika upacara. Ini motivasinya apa? Apa supaya dipuji oleh kepala sekolah? Apa supaya mendapatkan aplaus penghargaan oleh anak-anak kita? Atau karena kita ingin menghargai diri kita sendiri? Dari tiga ini yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Iya, itu. Iya, anak-anak kita juga seperti itu ya. Datang lebih awal karena takut dihukum, bisa jadi seperti itu. Kalau yang seperti ini berarti motivasinya adalah ekstern, dari luar. Takut dihukum nih, aku belajar ikut pelajaran IPS, nanti dihukum. Nanti kita bahas yang sana. Motivasi perilaku itu artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Dorongan ini apa aja? Motivasi ini apa aja? Satu, menurut Diana Gosen, ini seorang 5 kebutuhan manusia yang kita hubungkan dengan kebutuhan anak. Ada kalanya kita menemukan sebuah kasus, anak tiba-tiba suka mengganggu temannya yang membawa bekal. Atau anak memalak anak yang lain. Kenapa anak bisa berlaku seperti ini? Seorang guru harus tahu kebutuhan yang anak butuhkan itu apa, sehingga dia melakukan perilaku indisipliner tersebut. Itu memalak contohnya ya. Seorang anak bernama Dodi mungkin dia memalak terhadap teman satu kelasnya. Ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Tapi bukan kebutuhan dasar. Nanti akan disampaikan oleh Bu Evi apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ini kami sudah mencoba menerapkan budaya positif di sekolah yang berawal dari sebuah keyakinan kelas. Selamat datang untuk Bu Haji, baru datang ya Bu Haji Rina, terima kasih. Silakan Bu Evi atau Bapak. Saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya istilah ini. Kalau peraturan kelas mungkin sudah sering mendengar. Misalnya tidak boleh datang terlambat, jangan membuang sampah di sembarangan misalnya. Nah itu bukan termasuk keyakinan, tetapi termasuk peraturan. Nah sekarang saya akan mencoba memaparkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sugi, yang disepakati bersama dengan murid di kelas, baik secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini oleh seseorang. Seperti tadi mungkin masih ingat ya, nilai kebajikan itu contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Contohnya ada mandiri, kreatif, kemudian kolaborasi atau gotong royong dan lain sebagainya. Nah ini dan juga harus berdasarkan kesepakatan antara murid dengan gurunya satu kelas itu. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas disusun berdasarkan kesepakatan kelas sebagai salah satu upaya penting untuk membentuk budaya positif di sekolah. Nah, jadi sebelum kita membentuk budaya positif di seluruh sekolah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Contohnya akan saya paparkan. Nah ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak menggunakan kata jangan membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kalimatnya bukan kata jangan, jadi tidak boleh mengandung kata negatif. Jadi senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan terlalu mengawang-awang, harus real bisa diterapkan di dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu disusun harus berdasarkan curah pendapat dari seluruh warga kelas, baik guru maupun muridnya. Tuh ya, kalau di kelas itu ada 32 siswa, ke-32 siswa tersebut harus ikut mencurahkan pendapat apa sih yang mereka mau dari kelas mereka itu, namanya kelas impian ya. Jadi nanti mereka itu punya kelas impian, di kelas itu harus seperti apa sih yang akan mewujudkan tadi disiplin positif. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali. Jadi dari waktu itu bisa diganti, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Itu ya perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, di sini dijelaskan juga keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Nah, di sini ada tabel peraturan. Peraturan juga sama sebenarnya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Sama misalnya di sini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa sih yang akan dituju dari peraturan ini? Tidak apa-apa. Nilai kebajikan yang dituju dari kalimat kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan itu kan ada peduli misalnya, keadilan, kehormatan, integritas, kejujuran, tanggung jawab. Nah, menurut Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikan apa yang diinginkan dari peraturan ini? Tanggung jawab, betul. Apalagi Ibu? Mandiri, betul. Jadi bisa lebih dari satu nilai kebajikan yang ingin dituju dari suatu peraturan ya. Nah, ini masih menggunakan kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ingin dituju? Keamanan, keselamatan, betul. Saling menghormati ya, kehormatan mungkin ya. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Nah, kalau ini sudah cukup menggambarkan keyakinan kelas ya, karena dalam bentuk positif. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti nilai kebajikan yang diinginkan kemungkinan adalah keamanan, keselamatan. Ya. Dilarang merokok. Nilai kebajikan yang dituju? Kesehatan bisa, keselamatan bisa ya. Gunakan masker. Kesehatan. Apalagi? Keselamatan, betul ya, untuk keselamatan diri sendiri. Berjalan di kelas dan koridor. Artinya, kalau kalimat negatifnya tidak berlari-lari di kelas atau di koridor gitu. Nah, ini kalau ini sudah dalam bentuk positif. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan mana itu peraturan, mana keyakinan kelas. Nah, ini contoh kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif nih. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Apakah ini bisa dijadikan keyakinan kelas? Bisa atau tidak? Bisa ya, tetapi bahasanya masih ini ya, masih untuk anak SD kemungkinan. Ini kan nanti beda-beda Bapak Ibu. Jadi ada jenjangnya keyakinan kelas SD, SMP, SMA itu berbeda kalimatnya ya, disesuaikan dengan
pemahaman anak. Nah ini ada contoh kalimat keyakinan kelas di kelas 1 SD. Nah ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah ini sudah mencakup nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Ada keamanan, saling menghargai. Kemudian di sini ada tanggung jawab, kalau melakukan tugas tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Nah ini contoh kalimat keyakinan kelas di SD kelas 1 seperti itu. Nah ini untuk kelas 5 SD. Sama, ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya kan tidak boleh mengambil barang orang lain seperti itu ya. Kalau kalimat peraturannya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah ini contoh terakhir bisa diterapkan di SMP kelas 7. Nah ini dari nilai kebajikan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nanti keyakinan kelas ini akan dipantau kembali ke anak ketika anak ada yang mengambil atau merusak barang orang lain ya. Misalnya ada yang mematahkan pensil temannya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau ada salah satu murid kita mematahkan pensil temannya? Kan tidak boleh menghukum. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Mengganti. Iya baik. Jadi disuruh minta maaf dan menggantinya, betul gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya restitusi. Nah sama seperti yang Ibu sampaikan, nanti anak itu akan diminta untuk meminta maaf. Kemudian nanti dia juga harus tahu cara penyelesaiannya itu harus bagaimana supaya keyakinan kelas ini tidak dilanggar, dengan cara menggantinya ya Bu ya, seperti itu. Yang kedua ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah ini seperti tugas dari guru sepertinya ya. Yang berikutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini berarti kepedulian. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Keyakinan pas ini dibuat misalnya oleh makhluk kita ya, sebelum pembelajaran dimulai pada awal pertemuan. Iya bisa setiap kelompok karena kita itu belajarnya banyak ya Bu kalau di SMP. Jadi setiap kelas mungkin kita bisa buat keyakinan kelas tersendiri. Misalnya kalau di IPS, nah ini tadi harus kalau yang di awal pembelajaran biasanya namanya kesepakatan kelas dulu ya Bu. Misalnya tadi datang ke sekolah, masuk kelas tepat waktu seperti itu ya Bu. Kalau yang terlambat nanti ada konsekuensinya. Nah itu maksudnya ke kesepakatan kelas, nanti dari kesepakatan kelas bisa diwujudkan menjadi keyakinan kelas. Kalau yang biasa kita lakukan biasanya kesepakatan kelas ya. Ya misalnya tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Nah itu kesepakatan kelas. Nah nanti keyakinan kelas ini juga harus ditandatangani oleh seluruh warga kelas ya Bu ya. Nah ini contoh aksi nyata yang sudah kami lakukan. Ada yang sudah dilakukan oleh Ibu Sugi di kelas 9C. Ini anak-anak diminta untuk menuliskan apa yang mereka harapkan dari kelas impian mereka. Nah caranya bisa di itu videonya. Ya dengan curah pendapat. Curah pendapatnya itu bagaimana? Bisa ditulis di papan tulis, bisa juga langsung ditulis di kertas nanti dibacakan bersama. Kan kemungkinan dari 32 anak itu ada yang sama ya.
Misalnya ada 5 orang yang sama, misalnya kalimatnya sama, kata-katanya sama, atau dari sebuah keyakinan kelas, dan kita refleksi diri, kita berada pada posisi kontrol guru yang mana. Mudah-mudahan posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah mulai hari ini kita hilangkan. Kita menempatkan posisi sebagai manajer. Jadi ketika ada kasus-kasus anak, kita terapkan segitiga restitusi. Anak dipanggil secara individu, kemudian ditanyakan alasannya, dan kita juga menstabilkan kesalahan mereka. Ibu tahu setiap anak itu, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Apa kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Begitu kalimatnya. Iya Bu, saya salah. Biasanya anak seperti itu. Oke, keyakinan kelas mana yang sudah kamu tidak lakukan hari ini? Contohnya mungkin ada kasus tiba-tiba anak berkelahi gitu ya. Nanti anak akan mengatakan, iya Ibu, kami melanggar kesepakatan kelas tentang kasih sayang. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Jadi kita ke anak itu lembut dan berdampak positif juga ke jiwa kita, Bapak Ibu, ke emosional kita. Ketika kita marah-marah langsung mengherdik, sepatumu salah. Nah, hari ini harusnya pakai sepatu warna hitam. Nah, itu ke ubun-ubun kita pun jadi penyakit. Ya, bisa darting tiba-tiba. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ini saya terapkan, kedekatan terjalin antara kita dengan siswa tersebut, sangat terjalin, dan anak pun gak malu. Oh ternyata penanganan yang dilakukan Bu Sugi itu enak ya, saya salah pun dimaklumi bahwa saya salah. Yang diinginkan dari ibu, kamu harus melakukan sebuah perbaikan perilaku baik sesuai dengan komitmen kelas. Kesepakatan dan keyakinan yang ada di kelas itu berlaku untuk semua warga, bukan hanya siswa, tapi kita juga sebagai guru. Ketika di sana harus masuk disiplin tanpa kita telat, ya kita sebagai guru harus sama. Dan makanya kita perlu juga masuk ke dalam grup kelas. Ketika ada kegiatan kita keluar seperti ini, usahakan sorenya kita sudah pamit sama anak-anak. Mohon maaf, saya itu ada kegiatan tugas dinas luar. Nah, bukan berarti melanggar kesepakatan kelas. Ini yang sudah kita bikin kesepakatan kelasnya. Saya selalu seperti itu. Bahkan sudah tugasnya saya tunjukkan, kirim ke salah satu siswa di kelas itu. Tolong sampaikan ke teman-teman, hari ini ibu tidak bisa belajar bersama dengan kalian. Meskipun anak pasti bersorak, hore, Bu Sugi nggak masuk, alhamdulillahirobbilalamin gitu ya. Tapi paling tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat, kita itu kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada salah satu tentang asas Tuthuri Handa Ingarso Sum Tulodo, Tuthuri Handa Handayani. Iya, Ingarso Sum Tulodo Ing Madyo Mangun Karso Tuthuri Handayani. Artinya kita itu menjadi teladan anak-anak kita, gitu ya. Menjadi teladan anak-anak kita di depan. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah contoh role model bagi anak-anak. Kemudian ketika di tengah ya kita bisa membangun, memotivasi, di belakang kita mendorong anak-anak untuk makin berkompetisi dengan sehat, bersaing. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Nanti kalau Bapak Ibu kepingin melihat juga tentang keyakinan kelas, bisa berkunjung ke kelas